Kisah anak manusia dimulai ketika diturunkannya Adam dan Hawa dari mudahnya nirwana. Diturunkan sebab mendosa, tergoda oleh ucapan mereka yang berbisa. Terhukumlah keduanya. Setelah Adam dan Hawa, kini anak cucunya. Anak cucu yang kian hari makin banyak jumlahnya, makin pula dosanya. Inilah sepenggal kisah beberapa dari mereka yang disebut anak manusia. Orang tuaku tidak pernah mengatakan ini kepadaku. Tetapi ketika aku berusia 9 tahun, aku tidak sengaja menemukan jurnal ayahku. Aku melihat setiap halamannya sampai aku berhenti di satu halaman yang membuatku terkejut. Ayahku menuliskan kalau ia menyesal mempunyai aku sebagai anaknya. Ia juga menuliskan kalau aku telah merusak hidupnya. Mungkin yang membuat ayahku merasa seperti itu karena kehadiranku yang tidak direncanakan. Aku adalah sebuah kesalahan yang ia harap tidak akan terjadi. Aku sayang ayahku, dan aku tahu ayahku juga sayang padaku. Ia menunjukkan kasih sayangnya padaku dengan cara memberikan aku sesuatu. Tetapi aku tidak pernah merasakan bagaimana hangatnya pelukan seorang ayah. Dan ia juga tidak pernah peduli. Dulu, saat aku kelas 3 sekolah dasar, ada anak perempuan bernama Aira. Aira adalah anak baru dan dia dikenal sebagai anak yang cerdas. Semua orang ingin menjadi temannya. Suatu hari, kami sedang menonton film di kelas. Ketika sudah mendekati akhir film, Aira menghampiriku, lalu bertanya kepadaku, apakah aku memperbolehkan dia untuk duduk di sampingku. Namun, aku berterus terang tidak memperbolehkan dia duduk di sampingku dengan alasan akan ada orang lain yang duduk di sampingku. Akhirnya pun pergi meninggalkanku dengan keadaan menangis. Tapi yang aku pikirkan pada saat itu adalah aku tidak melakukan salah apapun. Namun ketika aku beranjak dewasa, aku mulai menyadari bahwa kita harus belajar dari kesalahan kita. Sekitar 2 hari setelahnya, aku sering menonton berita di televisi. Pada saat itu, ada berita seorang ayah membunuh keluarganya sendiri, lalu membunuh dirinya sendiri. Dari semua korban yang ada, ternyata
Salah satunya adalah Aira. Sampai sekarang, aku masih sering menyalahkan diriku sendiri. Mengapa aku tidak bersikap baik kepada Aira? Seharusnya aku memperbolehkan dia untuk duduk di sampingku hari itu. Waktu itu, aku melihat seorang siswi di sekolah. Pucat sekali wajahnya. Ia dicaci karena penampilannya cukup kusam. Ia dilempari makian ke tubuh ringkinya. Aku ingin menghampirinya. Mungkin untuk menawarkan hubungan pertemanan. Karena hanya itu yang bisa aku lakukan saat itu. Tapi aku tidak melakukannya. Aku tidak menghampirinya. Aku hanya melewatinya ketika melihat itu semua. Pikirku saat itu, orang kan menganggapku aneh karena ingin berteman dengannya. Jadi, kurungkan niatku. Pikirku, dia akan baik-baik saja. Sampai di mana aku tak lagi melihatnya berada sekolah. Aku bertanya kepada temanku, kemana si pucat itu? Temanku, tidak ada yang mengetahui kabarnya. Mereka juga tampak tak mau tahu. Beberapa hari setelahnya, aku mendapat kabar bahwa ia telah dimakamkan. Teman-teman melihatku sebagai seseorang yang selalu membantu mereka menyelesaikan masalah. Tetapi hal yang tidak mereka ketahui adalah aku tidak bisa menyelesaikan masalahku sendiri. Aku takut untuk menghadapi itu semua. Setiap hari hal tersebut selalu menyerangku, membuatku tidak nyaman. Teman-temanku mengira aku seseorang yang selalu ceria dan bahagia. Tetapi mereka hampir tidak mengenalku. Aku selalu mementingkan orang-orang di sekitarku. Terkadang aku menyesal bersikap terlalu baik kepada orang-orang itu, membuat mereka mulai menyalahgunakan fakta bahwa aku ingin membantu. Selama ini, aku selalu membantu orang-orang di sekitar, sampai aku tidak tahu cara untuk membantu diriku sendiri. Aku hanya ingin mengakhiri ini semua. Dulu, setiap kali kakak perempuanku ingin menghabiskan waktu bersamaku, aku selalu mengacuhkan hal tersebut. Aku merasa terganggu. Aku hanya ingin sendiri. Suatu hari, saat aku baru saja pulang dari rumah temanku dan mendengar orang tuaku menangis histeris di kamar kakakku, aku
pun segera naik ke kamarnya. Saat sampai di kamarnya, seluruh badanku lemas. Kakakku mengakhiri hidupnya. Aku menitikkan air mata saat melihatnya berada di pelukan mamaku. Saat hari pemakaman, aku tidak bisa berhenti menangis. Sepanjang ia hidup di dunia, aku tidak pernah menghabiskan waktu bersamanya. Aku menyesal mengetahui bahwa selama ini ia kesepian. Ia tidak punya banyak teman. Sepanjang hidup, ia selalu menganggapku sebagai sahabatnya. Tetapi aku tidak. Aku menyesal. Sahabatku namanya Lara. Lara itu dia bisa jadi sahabat, keluarga, guru, bahkan pelawak untukku. Senang selalu menghampiriku ketika bersamanya karena ia sering mengantarkan lelucon yang menurutku cukup pantas untuk ditertawakan. Namun hampir sama seperti namanya, hidupnya penuh Lara. Lara yang sering mengantarkan lelucon ternyata tidak sebahagia itu. Hidupnya lelucon. Lucu baginya ketika rumah yang didefinisikan sebagai tempat berpulang tidak lagi tempat dia berpulang. Tapi seingatku, Lara itu kuat. Ia tangguh. Sosok cerdas yang selalu memberiku pelajaran berharga. Aku jadi rindu dengannya. Aku masih ingat persis saat hari itu tiba. Hari terakhir aku mendengar Lara. Lara menghubungiku waktu itu saat aku sudah punya kesempatan yang sekarang menurutku tidak seharusnya sesempit itu. Aku ingat bagaimana ia berbicara, nadanya yang perlahan menghilang. Tapi dulu aku tidak menyadari itu. Dulu aku diliputi amarah. Aku marah padanya yang membunuhku, dan aku memilih dia untuk diam, menelan semua. Lara ternyata tengah diliputi Lara. Habis sudah Lara. Habis sudah Lara. Dia mengakhirinya. Mengakhiri hidup dan segala ceritanya. Ketika aku berumur 12 tahun, aku di rumah bersama kakak perempuanku. Waktu makan malam tiba, aku dan dia yang pada saat itu berumur 15 tahun bertengkar dengan hebat. Setelah itu, kakakku beranjak dari meja makan dan langsung pergi menuju kamarnya. Ketika aku sedang duduk di sofa ruang tamu, aku mendapat notifikasi dari kakakku yang berisi permintaan maafnya. Pada saat itu, aku membiarkan amarahku mengambil peran. Jadi, aku tidak berniat meminta maaf kepadanya. Aku hanya membalas pesannya dengan singkat. Setelah beberapa waktu, aku curiga apa yang sedang dilakukannya hingga tidak menimbulkan suara apapun. Aku pun berinisiatif untuk menghampiri kakakku. Dan setelah aku mencari kakakku di kamarnya, aku tidak dapat menemukannya.
Aku mencoba memeriksa kamar mandi yang terdapat di kamarnya. Sampai sekarang, aku masih mengingat dengan jelas keadaan kakakku saat aku menemukannya. Ia mengakhiri hidupnya di bak mandi. Aku pun terkejut dan menyalahkan diriku karena aku kira perbuatan kakakku malam itu adalah salahku. Ternyata kakakku mengalami depresi. Sampai sekarang aku sangat menyesal karena tidak sempat mengatakan aku sayang padanya untuk terakhir kalinya. Aku memiliki seorang sahabat sejak kecil. Kami selalu bersama dalam suka maupun duka. Tapi kini ia memiliki penyakit kanker. Penyakit yang sangat mengerikan bagiku. Melihat tubuhnya yang sangat lemah, muka sangat pucat, dan bahkan rambut yang sangat rontok, membuat aku takut untuk mendekatinya. Dan bahkan ketika ia ingin memeluk tubuhku, aku tidak bisa membalas pelukannya karena aku takut. Aku sangat takut untuk mendekatinya. Hingga saat tiba di sekolah, guruku memanggilku dan mengatakan bahwa orang tuaku telah menjemputku. Aku bingung, mengapa ibu menjemputku begitu cepat? Padahal ini belum waktunya pulang sekolah. Hingga saat tiba di mobil, keadaan yang biasanya penuh dengan tawa, kini menjadi hening. Aku semakin bingung. Tidak seperti biasanya. Saat tiba di rumah, ibu menghampiriku. Lalu ia memeluk tubuhku dan mengatakan, aku harus kuat. Aku nggak boleh menangis. Aku bingung. Mengapa ibu mengatakan seperti itu? Lalu ibu berkata bahwa sahabatku telah tiada. Aku menangis di pelukan ibu. Aku tidak menyangka bahwa sahabatku pergi begitu cepat. Aku merasa bersalah dengan dirinya. Aku tidak pernah ada di sampingnya selama ia sakit. Bahkan, jika ia ingin memeluk tubuhku, aku menolaknya. Di detik-detik terakhir pun aku tidak pernah ada di sampingnya. Aku sungguh menyesal, sahabatku. Maafkanlah diriku. Aku sayang padamu, sahabatku. Dulu, aku tidak bisa merasakannya. Merasakan apa yang dirasakan manusia. Sedih, senang, kesal, tertawa, dan marah. Aku tidak lagi dapat merasakannya. Aku melakukannya, tapi aku tak merasakannya. Mereka tertawa, aku mengikutinya. Mereka menangis, aku ikut menangis. Aku hanya meniru.
agar mereka merasa seperti ditemani. Rasanya menyebalkan sekali ketika semuanya terasa hampa. Hampa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa. Ketika aku masih memiliki semua itu, aku tidak memedulikannya. Aku acuh pada perasaanku sendiri. Rasanya sulit sekali untuk berbagi apa yang sebenarnya aku rasakan saat itu. Memang, semua manusia pasti punya masalah. Kupikir aku bisa membedah masalahku sampai aku kebal, sampai semuanya terasa hampa. Waktu umurku 13 tahun, Papa didiagnosis mempunyai penyakit stroke oleh dokter. Kami berada di Indonesia saat hal itu terjadi, dan Papa tidak mempunyai asuransi kesehatan. Aku masih ingat melihatnya terbaring di rumah sakit, tidak bisa bicara atau berjalan tanpa dituntun. Saat para dokter membawanya untuk dioperasi, aku melihat Papa menangis. Dan itu membuat hatiku hancur berkeping-keping. Setelah Papa menjalani operasinya, tagihan rumah sakit pun sampai kepadaku. Kami tidak bisa membayar biaya tersebut. Dan akhirnya, kami pun harus pindah ke Perancis karena di sana Papa memiliki asuransi kesehatan. Aku terpaksa meninggalkan teman-temanku, sekolahku, bahkan kami harus menjual semua yang kami punya untuk membeli tiket pesawat. Aku berada di negara yang aku tidak tahu bahasa dan budayanya. Setiap hari, Mama selalu menjenguk Papa di rumah sakit. Kata dokter, Papa bisa segera pulang karena kondisinya sudah membaik. Jadi aku memutuskan untuk berhenti menjenguknya di rumah sakit. Dan hanya di rumah hanya karena aku merasa tidak ingin meninggalkan rumah. Hingga suatu hari aku menjenguknya lagi di rumah sakit. Saat itu Papa melihatku dengan senyuman yang sangat lembut dan memegang tanganku erat. Namun tidak lama setelah itu, aku meminta Mama untuk mengantarku pulang. Hanya karena aku ingin beristirahat. Mama mengantarku pulang dan kembali lagi ke rumah sakit untuk menemani Papa. Hingga sekitar jam 11 malam, Mama pulang ke rumah dan memanggilku ke ruang tamu. Saat itu, Mama mengatakan kalau Papa sudah tidak ada. Sungguh, aku tidak pernah merasa menyesal tentang sesuatu di hidupku, selain pulang dari rumah sakit pada hari itu. Cara seseorang dalam menyayangi berbeda-beda, bisa secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, jangan pernah berprasangka bahwa seseorang tersebut tidak pernah menyayangi kita. Belajar dari kesalahan dan bersikap baiklah kepada orang lain. Terima semua yang ada di sekitarmu.
Perbedaan itu ada. Jangan mencela. Temanilah mereka. Kita semua berhak sama. Rangkulah orang di sekitarmu, maka mereka akan merangkulmu. Jadilah dirimu sendiri, jangan dengarkan apa yang tak perlu didengarkan. Waktu sangat berarti. Pergunakanlah dengan baik. Aku menyesal marah pada Laura. Tidak seharusnya aku semarah itu. Dengarkan cerita orang di sisimu, agar kamu tidak menyesal seperti aku. Jangan sampai egomu yang mengontrol dirimu, karena kamu akan menyesal pada akhirnya. Sayangi orang-orang di sekitarmu. Gunakan semua kesempatan di samping orang yang kamu sayang. Sebelum nanti kamu akan menyesal karena tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Untuk sahabatku, aku minta maaf dan aku sungguh merindukanmu. Lepaskan semuanya. Jangan menahan amarah. Kita semua berhak bersedih, tertawa, menangis, dan marah. Karena kita adalah manusia. Perbanyaklah kenangan selagi masih ada waktu. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan.